Sekarang kita ini berjuang ini untuk apa sih? Kita mengajar di sini untuk apa? Kita pagi, siang, malam, ya, kemudian mengirim kader, mengeluarkan biaya, kadang-kadang diri kita tidak terpikirkan untuk apa. Ya. Mungkin motivasi kita biar bisa ngajar, betul tidak niat itu? Betul. Ya. Beribadah untuk sesuatu itu boleh tidak? Misalnya kita duha untuk banyak rezeki, boleh tidak? Betul tidak niat itu? Boleh. Ya. Kemudian kita sholat biar sehat, betul nggak? Kopi beri, betul. Siap ya kopi. Tapi niat itu tanggung. Tidak masak dah kan? Karena kekuatan niat itu akan mempengaruhi semangat kita. Oleh karena itu niat kita ngajar, buat strategi ini, buat strategi itu, biar santrinya banyak, biar pondok ini maju. Betul niat. Tapi niat yang itu masih tanggung. Apa niat yang paling besarnya? Niat terakhirnya adalah ikhlas karena Allah. Lillahi kalimatillah. Kalau kita niat kita sudah sampai ke sana, ngapain kita ini 600 pusing dengan dunia? Karena niat kita ini adalah pencipta dunia ini. Kenapa kita harus ngemis-ngemis dengan makhluk Allah? Salah. Karena niat kita ini adalah karena pencipta makhluk sang Khaliq. Jadi kegiatan apapun, ya, niat kita harus kita akhiri dengan apa? Karena Allah Ta'ala. Harus dengan niat lillahi ta'ala ikhlas. Apa pertama? Ikhlas. Kedua, bagaimana? Saya sudah punya niat, sudah punya ide, sudah punya ini, punya rencana dan lain sebagainya. Bagaimana saya ini? Ya, dimulai dengan apa adanya. Ini saya dapat ilmu dari Ustadz Usman Bay yang kemarin kesini. Nah, dia itu orangnya profesor sekarang ya. Kemudian pernah pidato di PBB, bahasa Inggris. Ya. Apa katanya? Sudah mulai apa adanya. Itulah di dalam pancajiwa apa? Kesederhanaan. Apa adanya. Kalau kita kembali flashback bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berjuang, apa fasilitasnya? Apa fasilitasnya? Organisasi. Jangankan buat organisasi. Ya. Keluarganya dewek tidak dukung. Betul? Jangankan ini. Ya. Apa fasilitas? Apa adanya. Ini apa adanya ini saya teringat rumah makan di Linggau. Silakan Pak, apa adanya, ya. Rumah makan apa? Jangan beda. Ya. Nah sudah kita mulai. Apa kedua? Kesederhanaan. Kemudian bagaimana? Oh, kita tidak bisa
Karena kita belum ada koneksi ini, belum ada, bukan di bawah ini, bukan di bawah ini, tidak. Kita mulai. Makanya disuruh bahwa panca jiwa yang ketiga adalah tahap 2. mandirian. Mulai, ya, dari yang sederhana, mulai dari kita sendiri, dan diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian apa dasarnya berikut? Harus komunikasi. Makanya disebut di sana ukhuwah Islamiyah. Kita ini bersaudara. Nama juga bersaudara berarti harus saling tolong menolong. Harus saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita bersaudara bukan karena satu profesi, boleh. Bukan hanya karena kita satu tempat, tapi persaudaraan kita adalah persaudaraan berdasarkan Islam. Karena itu komunikasi dengan si komunikasi dengan si B. Kita tahu Nabi Muhammad itu doanya mustajab. Tapi kenapa dia harus berjuang mati-matian ke Taif dilempar orang? Harus melawan suku Quraisy, harus melawan ini, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita disuruh berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian terakhir, tidak usah terikat kita. Kalau orang sudah mandiri, insya Allah bebas. Kita tidak terikat dengan organisasi ini, tidak terikat dengan partai ini, ya, itu namanya kebebasan. Nah, ini 5 hal ini adalah menjadi jiwa kita. Pertama apa? Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Ini jadi jiwa kita. Dan ini sudah teruji. Sudah ratusan, hampir 100 tahun 2026 sistem ini. Kemudian itu jiwa, ya, artinya kalau jiwa kita itu berarti tiap usaha kita, kegiatan kita itu harus didasari dengan yang 5 tersebut. Kemudian jangka panjang kita ini harus ada jangka panjang. Pesantren, lembaga, kalau dia tidak punya jangka panjang yang dia capai, hanya mengandalkan nama, hanya mengandalkan modal besar, itu nanti akan susah dalam jangka panjang. Apa jangka panjang yang kita capai? Pertama apa? Pendidikan, pengajaran. Pendidikan, pengajaran. Langsung papan materi. Ya? Langsung papan materi. Ini langsung materi saya ya. Yang pertama pendidikan pengajaran. Pendidikan pengajaran itu ya yang berhubungan dengan pendidikan pengajaran. Pertama pendidikan pengajaran. Beda tak pendidikan pengajaran? Kalau pengajaran dia lebih dominannya untuk ngajar saja ya. Kalau pendidikan lebih luas. Kita suruh santri tiap sore misalnya kerja ini, usaha ini apa itu bagian dari pendidikan. Guru-guru ya, kegiatan ini, kegiatan itu adalah bagian pendidikan. Karena salah satu yang kita pelajari kemarin, sekolah itu tidak maju. Kenapa? Karena hanya mengutamakan sisi akademis, hanya mengutamakan pengajaran. Kita evaluasi Indonesia ini, kok bisa begini? Apa kurangnya Indonesia? Ya mungkin saja itu, dia hanya titik beratnya di pendidikan pengajaran. Pintar cuman tidak
berani menghadapi resiko. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pergedungan. Nah, pergedungan ini adalah bahasa dulu ya. Tapi kalau saya terjemahkan, ini adalah pergedungan ini adalah fasilitas pesantren, ya, sarana dan prasarana, fasilitas, tempat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya apa? Kaderisasi. Ya. Ini semuanya kita ini adalah kader semua, kader pondok ini yang meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Saya juga mati. Yang tua, belum tua-tua ya. Yang muda-muda di depan juga mati. Ya, jadi ada estafet. Bagaimana jadi biar kegiatan kita ini jadi amal jariah? Harus ada kaderisasi. Ya, harus ada kaderisasi. Ada terus penerus estafet, penerus perjuangan kita. Sehingga walaupun terbujur di kuburan, ngalir terus amalnya. Karena ada yang meneruskan perjuangan. Kemudian berikutnya apa? Rizanatullah. Apa itu rizanatullah? Rizanatullah itu adalah bisa diartikan khizanah itu lemari ya. Baca disingkat itu P2, artinya perbendaharaan. P2-3K. Apa kalau bahasa kalau kita artikan? P2-3K. Usaha pesantren. P3K bukan. Harus ada usaha. Karena kenapa? Untuk mendukung kemandirian itu harus ada. Kemudian kesejahteraan ke keluarga. Apa maksud di sana keluarga? Ya keluarga pondok. Stakeholder kesejahteraan. Tapi Kiai Anam mengatakan, ya, kesederhanaan, ya, digabung dengan keikhlasan, ya, itu pasti insya Allah sejahtera. Keikhlasan, kemudian berdikari, insya Allah sejahtera. Dan kesejahteraan ini bukan hanya fisik, Ustaz. Memberi motivasi, memberi semangat. Ya. Kita memahami Al-Quran, memahami tafsir, memahami hadis, dan spirit kita adalah spirit Al-Quran, jiwa kita jiwa Al-Quran, niat kita niat karena Allah, itu adalah suatu kesejahteraan yang luar biasa. Makanya minggu ini, beberapa hari kemarin saya lihat bahwa di Harvard itu universitas di Amerika mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling sejahtera di dunia. Ya, paling sejahtera. Kenapa? Karena masyarakatnya gotong royongnya masih ada. Kemudian apa lagi? Ramah. Kemudian banyak hal-hal yang lain. Saya yakin itu adalah spiritnya agama. Kita disuruh senyum dan lain sebagainya. Jadi insya Allah, ya, kuatkan semangat berjuang, luruskan niatnya, yakinkan, ya, pada diri kita, insya Allah, intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bismillah,
pilihan kita ini sudah benar, dan Allah insya Allah memberi jalan yang terbaik kepada Amin, kita amin, semua. amin, amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.